Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Pada pagi hari ini kita lanjutkan pelajaran adab kita, yaitu adab istri pada suami dalam rumah tangga. Yang belum nikah boleh pulang. Bercanda ya. Kita ulangi, adab istri pada suami dalam rumah tangga. Ibu-ibu setuju? Setuju? Alhamdulillah. Yang belum nikah akan menjadi pedoman baginya setelah menjadi istri. Itu maksudnya. Baik. Pertama, apa kata Rasulullah dalam hadis yang sahih? Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, maka menyempurnakan keimanannya. Separuh imannya sudah ada dalam ibadahnya, dalam sholatnya, dalam ketakwaannya. Orang yang bertakwa kepada Allah itu imannya setengah. Setengah lagi di mana Pak Ustadz? Faqad istakmala nisfal iman. Setengahnya lagi man tazawwaja, apabila dia sudah menikah. Ibu-ibu yang hadir nih dan nikah semua? Udah. Ada yang lagi sendiri? Kita doakan semoga nikah lagi. Ya, insya Allah. Oma masih ada suami, Oma? Ada. Nah, makanya Oma semangat tadi ya. Yang berapa usianya Oma? 78. Masya Allah. Sudah berapa tahun menikah Oma? 45 tahun. Besok kalau ada anak ibu menikah, jangan lagi undang Ustadz Caniago, tak payah undang Ustadz Daud, tak usah undang Ustadz Rio Arafat. Ini baru pilot-pilot amatir ini. Undang pilot Sukhoi yang jam terbangnya 5.000 jam ke atas. Oma memberikan tausiah pernikahan. Gimana ceritanya itu? 45 tahun bisa melewati batu karang yang tajam, ombak yang luar biasa, badai yang datang silih berganti. Betul Oma? Masya Allah. Kita nanti kursus rumah tangga dengan Oma ini. Nah ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rumah tangga ada adab seorang istri pada suami. Kenapa tak dibahas adab suami pada istri Pak Ustadz? Insya Allah lain waktu dan kesempatan. Itu judul kita. Sekarang kita bahas dulu adab istri pada suami dalam rumah tangga. Pertama, menikah itu menyempurnakan sebahagian dari agama. Imannya baru setengah kalau dia baru hanya sholat, puasa sunat, puasa bulan Ramadan, keluarkan sodako, zakat, infak. Dia tak menikah, maka kata ulama sesoleh-solehnya anak bujang, belum lagi sempurna imannya karena dia belum nikah. Sesolihah-solihahnya anak gadis, imannya baru setengah kalau dia belum menikah. Maka kita-kita yang sudah menikah, yang sudah berumah tangga, alhamdulillah, maka sempurnalah iman kita hendaknya. Amin ya rabbal. Tapi iman yang tadi sudah disempurnakan dengan menikah, pada akhirnya banyak juga tantangan, godaan, ujian yang ada di dalamnya. Salah satu ujian rumah tangga yang terberat itu adalah ketika mendapati seorang istri yang tidak beradab pada suaminya. Kita doakan kepada Allah, kami berhusnuzon, husnu baik, zon sangka, sangka baik. Seluruh jamaah Al-Adabul Quraniyah, istri-istri yang solihah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tapi perlu kita berikan pemahaman lagi, andai
selama membina rumah tangga ternyata tak tahu adab kepada suami. Pak Ustadz, apa adab kepada suami itu Pak Ustadz? Yang pertama, menurut Imam Al-Ghazali, adab seorang istri pada suami dalam rumah tangganya adalah: satu, selalu merasa malu kepada suami walau tidak pengantin baru lagi. Saya ulangi, selalu merasa malu kepada suami walau sudah tidak pengantin baru lagi. Oma udah 45 tahun menikah, udah lama itu cerita pengantin baru beliau tinggalkan. Ada orang yang nikah udah 20 tahun. Ummul Mujahidah sama ayah ada berapa tahun nikah? 30. Masya Allah. Tapi masih bisa bersama. Saya tadi pas nengok beliau bersama, langsung saya bilang, so sweet. Ya, datang pula bersama kita guru kita Ustadz Daud Al-Bukhari, dibawanya pula permaisurinya. Saya ulang sekali lagi, so sweet. Nah, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, adab seorang istri pada suami adalah selalu merasa malu walau memang tidak pengantin baru lagi. Malunya malu gimana tuh Pak Ustadz? 3 poin. Yang pertama, tetap malu kalau badannya bau. Nih kaji ini agak lurus-lurus tabung aja ya. Nah, kita tak perlu pakai bahasa yang terlalu gimana, tapi payah jamaah memahaminya. Yang pertama, malu dengan bau badan di hadapan suami. Malu juga ketika mulutnya tidak segar ketika berada bersama suami. Ini malu. Dulu waktu pacaran gimana? Dalam jok motor 4 kotak permen Kiss. Betul. Dalam tas ibu relaksa tak pernah lupa. Kenapa? Malu, bau mulut nggak enak. Rexona sekali 15 hari diganti. Tak enak bau ini, cari merek yang lain. Tak sedap warna ini, cari warna yang lain. Nah, itu ibu-ibu sekarang tuh Rexona. Dulu bedak Hipka namanya. Tahu mah? Bedak Hipka, masih ada itu bedak itu, bedak tabur. Oh, langsung putih. Begitulah dulu agak-agaknya malu kepada suami kalau badan bau, kalau mulut tidak segar. Maka yang sudah ngaji di Al-Adabul Qur'aniyah, tak boleh lagi ada jamaah yang bau badannya di hadapan suaminya. Tanya tuh ibu-ibu kita, tanya tuh Bu Naya, tanya itu ibu-ibu, mana merek parfum yang paling enak. Tanya Ummul Mujahidah, tadi saya dikasih parfumnya, wangi luar biasa. Jadi adab seorang istri pada suami yang pertama, tetap dia merasa malu walau memang tak pengantin baru lagi. Walaupun sudah lama dia lewati pengantin baru, udah 45 tahun, sudah 25 tahun usia pernikahan, tapi rasa malu itu tetap ada. Saya ulangi, Nabi punya adab bicara gimana? Diulangi Nabi 3 kali pembicaraannya sampai diyakini jamaah faham. Malu kepada suami ketika bau badan tak sedap. Malu kepada suami ketika mulut tidak segar. 1. Jadi ibu-ibu wajib pakai parfum, wajib pakai bedak Hipkah, ya, bedak tabur itu, wajib pakai deodoran, apalagi wajib pakai lotion, terserah mereknya apa, yang bisa membuat ibu wangi. Karena wangi itulah suami jadi rindu pulang. Karena wangi itulah suami kadang selalu ingat dengan istrinya. Karena wangi itulah ketika suami ngobrol dia mau mendekatkan wajahnya. Yang pertama, ya.
Jadi ngaji kita ini memang begitulah, ngaji adab. Tak beradab seorang istri ketika dia tak mau tahu dengan bau badannya, ketika dia tak mau tahu dengan aroma mulutnya. Satu. Yang kedua, malu ketika berpenampilan tidak menarik. Barulah dikatakan seorang istri beradab kepada suaminya apabila di setiap kali suaminya menatap, memandang, dia dapat menampilkan penampilan yang terbaik. Apa makna terbaik? Penampilan yang membuat suaminya senang melihatnya, suka memandangnya. Maka di salah satu hadis Nabi sebut siapa? Orang yang disebut perempuan yang solihah itu adalah apabila dipandang oleh suaminya sejuk mata dan hatinya. Sejuk mata suami itu karena ibu pandai berias, pandai berdandan, pandai bersolek. Ada satu program oleh ibu wakil gubernur ketika dibuat satu majelis namanya Akhlak Mulia. Saya diberitahu, Pak Ustadz, kita punya program membuat ibu-ibu kota Batam ini cantik, maka kita adakan semacam pelatihan untuk pandai merias diri. Tidak beradab seorang istri ketika suaminya pulang disambutnya dengan rambut macam genderuwo. Itu tak beradab itu. Tak beradab seorang istri ketika suami pulang dipakainya pakaian yang jelas-jelas suami tak suka menengoknya. Maka ini yang penting diperhatikan, penampilan. Yang pertama, aroma badan, aroma mulut. Yang kedua, penampilan. Nanti pada akhirnya Ummul Mujahidah dan Mujahidah Al-Adabul Quraniyah akan membuat satu acara, satu penampilan, satu presentasi di depan bagaimana cara perempuan anggun di hadapan suami. Insyaallah ya. Jadi seluruh jamaah Al-Adabul Quraniyah, tak pandai saya memainkan apa itu Pak Ustadz, celak itu apa namanya itu. Nanti diajarkan bagaimana caranya ya. Ini ibu-ibu, boleh kami pakai itu Pak Ustadz? Ya tak apa-apa. Yang tak boleh itu alis dicukur habis, terus diukir ulang, haram. Tapi kalau ada alis kita, kalau alis ibu udah bagus nggak apa-apa. Cuma kadang ada ibu-ibu nih alisnya satu panjang, satu pendek, satu panjang. Kita pun nengoknya takut. Itu merapikan boleh ya, dirapikan. Apalagi misalnya diajarkan bagaimana cara berbedak. Bedak itu yang cocok dengan warna kulit kita. Jangan ketika kita pakai bedak macam tikus masuk dalam tepung, keluarnya putih, lain modelnya. Ini diselaraskan. Ini mesti dimiliki oleh perempuan yang beradab pada suaminya, pandai berpenampilan menarik. Malu dia kalau tak menarik di hadapan suaminya. Dua, yang ketiga, malu kita ketika seorang istri kepada suami nampak sifat dan akhlak yang tidak baik. Contoh, ibu kalau ngomong suka suaranya melengking-lengking. Perempuan yang suaranya melengking-lengking, merepet-repet yang tak tentu arah, hilang wibawanya. Maka di hadapan suami tak begitu. Harus malu ketika kita punya sifat yang tidak baik. Atau ibu punya sifat suka membicarakan orang ketika suami sedang ngomong dengan kawan-kawannya, atau ibu ketika suami ngomong ibu ikut menyela-nyela. Itu sifat-sifat buruk. Jadi malu kita. Malu tidak punya bau badan yang wangi, malu tidak bermulut segar, malu ketika tidak berpenampilan menarik, malu ketika punya akhlak atau sifat tabiat-tabiat yang buruk. Dulu ibu mau diapel oleh bapak atau di awal-awal pengantin baru, tengok bagaimana ibu. Selalu ibu ingin kalau dia datang ke rumah, ibu berusaha 30 menit sebelum dia datang diberitahu dulu. Ibu persiapkan segala sesuatunya, karena ibu malu kalau yang tiga ini tidak ada. Nah sekarang istri yang solihah tetap dia malu kepada suaminya walau bukan pengantin baru lagi. Satu, waktu kita pendek
kita percepat. Yang kedua, jadi yang pertama, seorang istri disebut beradab kepada suaminya apabila dia tetap malu kepada suaminya. Malu bau badannya tidak sedap, malu mulutnya tidak segar, malu sifatnya tidak baik, malu ketika penampilannya tidak menarik. Satu. Yang kedua, siapa istri yang beradab pada suami itu Pak Ustadz? Istri yang tidak banyak mendebat suaminya ketika suami berbicara kepadanya. Suami kalau ngomong sama kita, adab ibu tuh dengarkan. Jadi tidak mendebat-debat sebelum suami selesai. Jadi gimana cara beradab pada suami? Kalau suami ngomong, dengarkan, simak. Ibu sudah ingin membantah, sabar. Sabar itu apa? Menahan diri pada sesuatu yang tidak kita suka. Ibu tak suka sebetulnya suami ngomong itu, tapi dia belum selesai. Ibu sabar. Kalau dia sudah selesai, baru ibu tanya, sudah selesai bang? Sudah. Adik boleh ngomong? Boleh, silahkan. Oh, itu istri yang beradab. Suami belum selesai, ibu sela. Suami belum selesai, ibu sanggah. Itu bukan istri yang beradab pada suaminya. Rusak hati suami mendapat istri yang seperti itu. Jadi gimana adab yang kedua? Tidak mendebatnya ketika sedang berbicara, apalagi yang dibicarakannya itu sesuatu yang tidak bertentangan dengan agama. Bertentangan sekalipun dengan agama, maka ibu tetap wajib mendengarkannya dulu. Baru sehabis itu ibu sanggah. Contoh, besok abang mau ada acara di tempat kerja, acara syukuran bersama bos. Adik tak usah pakai jilbab besok ya, karena istri-istri kawan abang banyak tak pakai jilbab. Segan abang adik aja satu orang yang berjilbab. Ibu dengarkan aja dulu. Ibu kan udah panas tuh hatinya, betul? Tapi adabnya ibu tetap mendengarkan. Setelah itu barulah ibu katakan, bang, aku nih berjilbab nih udah dari sanawiyah dulu lagi bang. Dan amanah mak yang paling luar biasa itu adalah aku tak pernah melepas jilbab saat keluar rumah. Dan mak sudah meninggal. Bagaimana lagi baktiku kepada mak bang, kalau tidak aku tunaikan amanah ini. Dan lagian juga bang, dalam hadis kita baca, satu helai rambut perempuan keluar rumah ditengok oleh yang bukan mahramnya, maka dicatat satu dosa besar untuknya. Berapa banyaklah rambut adik nih bang, sekeribu ini. Jadi begitu caranya. Jadi jangan ketika suami ngomong itu ibu langsung belum lagi selesai, dek rencananya besok abang mau ada acara dengan kawan-kawan di kantor, abang harap adik jangan apa? Nah, itu kita udah pernah bahas ya. Jangan melawan kepada suami, mendebat suami dengan suara yang tinggi. Tidak bisa ibu melawan mendebat suami pakai kekerasan. Demi Allah kami katakan, tidak boleh, tidak bisa, dan tidak akan mempan. Kalau ibu ingin menyampaikan satu aspirasi, satu ungkapan, satu unjuk rasa kepada suaminya, pakai kekerasan. Demi Allah, ibu kalau marah jangan pakai kekerasan. Ibu tak suka, ibu marah, ibu pergi ke dapur, ibu ambil piring, ibu lempar ke lantai, pecah. Ibu bisa memecahkan satu piring, kami bisa merobohkan rak piring. Laki-laki tak boleh dilawan kekerasannya. Kami ini ada jiwa-jiwa militernya. Tak percaya tanya Bang Yos. Ibu marah, lalu ibu banting pintu, ibu buka, banting, pam. Ibu bisa membanting pintu, kami bisa copot engsel pintu. Lalu gimana cara menasehati suami? Pakai dua cara. Yang pertama dengan suara yang lemah lembut, yang kedua dengan lelehan air mata. Sepreman-premannya orang, setengik-tengiknya orang, sekasar-kasarnya suami, kalau ibu sudah datang dengan suara yang lemah lembut sambil meleleh pula air mata, hilang premannya. Langsung dia letoy.
Kalau tadi tatonya buaya, tiba-tiba jadi cicak. Begitu agak-agaknya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu siapa istri yang beradab pada suami? Apabila suaminya berbicara, dia tidak suka menyanggah-nyanggah, dia tidak suka mendebat-debat, dia baru akan menyanggah, dia baru akan mendebat. Andai memang harus dia debat, andai memang harus dia sanggah, ketika diajaknya tidak dalam yang ma'ruf. Tapi kalau yang baik, diajaknya, Dek, besok ada acara kita di luar, tolong adek bawa mukenah ya, karena mungkin kita sholat zuhurnya di sana. Apa yang harus disanggah? Siap bang, laksanakan. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu kita tinggal 10 menit. Yang kedua, adab seorang istri kepada suami diulangi. Tidak suka mendebat-debat, menyanggah-nyanggah suami apabila dia sedang berucap. Kalau akan disanggah juga, kalau akan didebat juga, karena mungkin yang dia sampaikan bertentangan dengan syariat agama Allah, maka disampaikan setelah suami selesai pembicaraannya. 2. Yang ketiga, siapa itu istri yang beradab pada suaminya? Barulah dia disebut beradab pada suami ketika dia pandai memuliakan kerabat, teman, dan keluarga suaminya. Ibu baru dikatakan istri yang beradab pada suami apabila ibu pandai memuliakan, menghormati siapa? Kerabat suami, teman-teman suami, dan juga keluarga suami. Datang kawan suami ke rumah, ibu izin, bang, adek yang menyiapkan air, ya tetap izin ya, karena kadang ada suami itu dia tak izin. Kok tak izin Pak Ustadz? Karena ibu cantik betul. Kebetulan suami ini punya kawan playboy pula, takut dia, makanya jangan, untuk yang satu ini abang aja yang menyediakan. Itu ibu jangan paksakan diri. Tapi kalau suami izin, bang, kalau adek yang menyiapkan air minum, ya ibu memuliakan kawannya. Ada kalam dari guru kita, Buya Haji Muhammad Busro Al-Khalidi. Apa kata beliau? Kalau kurang-kurang penghormatan murid kepada saya, tak apa-apa, asal jangan kurang penghormatan murid saya pada teman saya. Saya ulangi, agak kurang-kurang penghormatan murid kepada beliau, tak apa-apa, asal jangan kurang penghormatan murid saya pada kawan saya. Agak kurang-kurang penghormatan ibu pada kami bertiga, pada Ustadz Abu Syahid Caniago, Ustadz Rio Arafat, Ustadz Daud Al-Bukhari, tak apa-apa. Tapi jangan sampai kurang penghormatan pada Bang Yos, jangan sampai kurang penghormatan pada ayah, jangan sampai kurang penghormatan pada Ustadz Irwan, pada Ustadz Rafi. Jelas ya? Kenapa? Karena disitulah dia akan menilai. Menilai apa? Kalau begini cara penghormatan murid-murid dari Al-Adabul Quraniyah kepada Ustadz Rafi, kepada Ustadz Irwan, kepada ayah, kepada Bang Yos, maka mereka sudah bisa tebak, berarti gurunya pandai membina. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disebutlah istri yang beradab apabila pandai memuliakan kerabatnya, teman-temannya, dan keluarga suaminya. Ibu kalau datang kawan suami ke rumah, ibu matanya jangan membulalak, jangan cepat-cepat, habis gula datang. Itu istri yang kurang adab. Jelas? Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. 3. Yang keempat, istri yang disebut beradab kepada suami itu siapa? Istri yang menopang, istri yang mensupport, istri yang selalu mengingatkan suaminya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Bukanlah istri yang beradab namanya ketika suaminya mau memuliakan maknya, ketika suami mau memuliakan ayahnya, ketika suami mau membantu adik-adiknya. 18 kerut kening ibu.
Makanya suami kita tuh suka bohong dia. Duit disembunyiin ya. Untuk apa? Ditransfer sama maknya. Pak, kenapa bapak tak jujur sama bini? Sudah jujur tambah gawat Pak Ustaz. Kalau andai dia tahu saya nyetor duit untuk emak saya di kampung 500.000, 4 hari 4 malam saya dipunggunginya tidur. Kalau ketahuan saya membantu emak saya, ayah saya di kampung Pak Ustaz, 5 hari 5 malam kita tak ditegurnya. Na'udzubillah. Tidak disebut ibu istri yang beradab apabila suami ingin menolong maknya, suami ingin berbakti pada ayahnya, ibu larang-larang. Lalu istri yang beradab itu siapa? Ibu yang mengingatkannya. Bang, dah lama aku tengok abang tak telepon mak. Mak siapa? Bukan mak ibu, mak suami itu. Kalau untuk suami nanti ada lagi bahasanya ya. Salah satu contohnya apa? Siapa suami yang soleh? Siapa suami yang terbaik? Suami yang tadi maknya satu, ketika dia sudah ijab kabul, 2 orang saksi mengatakan sah, maka maknya jadi 2. Sayang dia sama mak kandungnya, sayang juga dia sama mak mertuanya. Sayang dia sama ayah kandungnya, sayang juga dia sama ayah mertuanya. Bukan suami yang baik apabila dia beda-bedakan antara ayahnya dengan ayah mertuanya. Itu kajiannya untuk adab suami kepada istri. Insya Allah lain waktu kita bahas. Adab istri pada suami adalah menjadi penopang, menjadi pensupport yang selalu mengingatkan suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka siapa di antara kita belumlah merasa seperti itu, maka ibu boleh dikatakan tidak beradab sebagai istri. Maka mulai dari sekarang pelan-pelan kita robah. Ada duit kita lebih, ternyata mak belum dikirim, ayah belum dikirim, ayah dia, mak dari suami itu, maka ibu, bang, aku nak ke bank sebentar. Mau apa? Kirim uang untuk ibu, untuk ayah. Demi Allah, ibu pergi ke bank, dia tidur, lalu dia merenung, ya Allah, tak akan terganti untuk selamanya. Tapi kalau ibu macam tadi, 18 kerut kening ibu belakangi dia tidur, 4 hari 4 malam tak ibu sapa dia gara-gara ketahuan ngirim duit 1 juta ke kampung. Nah itu kalau dia keluar rumah matanya jelalatan, agak-agaknya ku cari juga gantinya. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, udah berapa ibu? 4. Yang pertama apa tadi? Selalu merasa malu kepada suami walau tidak pengantin baru lagi. Yang kedua, malunya tadi sudah disebutkan ya, itu aja judul besarnya. Yang kedua, tidak banyak mendebat suami, menyanggah-nyanggah suami ketika dia sedang berbicara. Kalaupun akan disanggah, kalaupun akan didebat, sampaikan dia dulu pada ujung pembicaraannya. Yang ketiga, berbuat baik, menghormati, menghargai kawan-kawannya, karib kerabatnya, dan keluarganya. Yang keempat, selalu menopang, mensupport, mendukung, mengingatkan suami untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang terakhir pagi ini ya, kan kajian-kajian kita kami punya, yang disampaikan itu kan belum utuh. Tapi itu kerangka kajian kita. Nanti ketika kita sudah ulang lagi, adab bertetangga dalam Islam, dulu baru ada 4. Besok ketika sudah diulang, itu bisa materinya lebih dalam lagi ya. Nah, kemudian yang kelima terakhir pada pagi hari ini, siapa istri yang beradab kepada suami? Istri yang selalu menampakkan wajah yang ceria ketika suaminya datang atau memandangnya. Ibu, latihan tersenyum. Ada ibu yang tak pandai tersenyum? Ini ibu udah tahu. Apa rumus senyum kita di Al-Adabul Quraniyah? 2, 2, 3. 2 senti ke kanan, 2 senti ke kiri, tahan 3 detik. Ya, tahan 3 detik. Yang ibu senyum tuh tak ditahan sama sekali. Macam ni lah agak-agaknya. Terbuka sebentar balik lagi. Nah, itu orang tak suka yang tersenyum macam itu. Apalagi ibu tersenyum tapi senyum itu tak juga standar nasional Indonesia.
tak SNI karena rumusnya tak tahu. Akhirnya dia punya senyum, tapi senyumnya namanya sinis. Toh ibu senyum sinis? Senyum sinis tuh bibir atasnya satu naik ke atas, satu enggak bergerak. Nah, itu senyum sinis. Itu pun tak ngefek sama sekali. Maka istri yang solihah, istri yang baru dikatakan beradab pada suami, kalau suami datang, kalau suami memandangnya, selalu dia tampakkan wajah yang ceria. Jadi kalau suami datang, yang ditanya pertama bukan duit, yang ditanya pertama gimana tadi, sukses nggak? Sambut dulu dengan wajah yang ceria. Ini kalau dirunut dari atas nih, ibu akan jadi istri idaman loh. Gimana itu? Bau badannya wangi, mulutnya segar, harum, penampilannya menarik. Apalagi kalau berbicara lembut. Kalau ada suami punya teman, pandai menghormati, dan dia selalu mengingatkan suaminya untuk berbakti pada orang tuanya. Jadi kalau ibu bau badannya segar, mulutnya segar, penampilannya menarik, kalau suami pulang, ibu sambut pula dengan senyuman yang standar nasional Indonesia 223. Maka sesekali sambut suami di depan pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukakan pintu, sambut. Ceng ceng. Begitu ya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah agak-agaknya dulu pengajian kita pada hari ini, pas waktu kita, karena sesuai kesepakatan jam 11 kita mesti clear area. Kita usahakan kita tepat waktu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, kalau ada seorang istri yang benar-benar suaminya ridho kepadanya, ridho itu artinya apa? Senang, suka, sayang suaminya kepada dia, karena akhlaknya, karena perilakunya, karena kepandaiannya beradab pada suami, maka malaikat-malaikat Allah, bintang-bintang, bulan-bulan, sampai air laut yang tak terhitung kalau ditimba berapa liter, seluruh makhluk Allah yang tak tampak oleh kita, dia berzikir kepada Allah ini, dia akan berdoa memohonkan ampun untuk istri yang seperti itu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ngaji di Al-Adabul Quraniyah, kita punya target seluruh istri-istri ini menjadi orang yang dicintai oleh suaminya. Amin ya rabbal